Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini. Terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita akan membuka di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan kita tidak seperti manusia yang suka mengumbar janji yang tak ditepati. Sebab janjinya yang telah teruji oleh waktu bagaikan perak yang telah dimurnikan sebanyak 7 kali dalam dapur peleburan di tanah. Kita bisa melihatnya saat dia berjanji pada Abraham untuk menjadikan keturunannya banyak seperti bintang di langit dan membawa keturunannya memiliki tanah yang subur. Dalam perjalanannya, bangsa Israel yang merupakan keturunan Abraham tertindas oleh perbudakan di Mesir. Tuhan membebaskan melalui banyak mujizat sehingga janjinya mengenai keturunan yang seperti bintang di langit dan memiliki tanah yang subur dapat tergenapi. Hal itulah yang membuat Daud yakin dan percaya bahwa pada saat dia berjanji untuk melindungi orang-orang yang tertindas, sudah pasti akan ada banyak cara dilakukannya untuk membebaskan mereka dari penindasan. Saudaraku, seringkali keadaan atau situasi di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, acap kali keadaan justru tidak menjadi baik. Malah terkadang tampak semakin buruk. Akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Sementara kita melihat orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya lebih mujur dan mendapatkan segala yang diinginkan. Dalam keadaan seperti ini tidak jarang dari kita mulai undur dari Tuhan. Saudaraku, perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu, butuh kesabaran, butuh kesetiaan, dan butuh ketekunan. Proses ini bertujuan untuk melatih, menguatkan, dan menguji iman kita. Orang percaya yang mampu melewati proses ini akan tampil sebagai pribadi yang berkualitas, mampu bertahan di tengah goncangan, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu, membuat kita tetap fokus dalam menanti janji Tuhan, dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bagaimana dengan saudara? Walaupun keadaan yang saudara alami sedang buruk dan sepertinya tidak ada perubahan, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa atau menyalahkan Tuhan dan berpikir bahwa Ia lupa dengan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, pemazmur mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Karena itu, singkirkan kebimbangan di hati kita. Sebab orang yang selalu bimbang atau mempunyai hati yang bercabang tak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudaraku, mari milikilah keyakinan akan kuasa Tuhan saudaraku. Firman Tuhan berkata,
Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Saudaraku, mari kita saat ini percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan, yang meneguhkan kami, ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mempercayai bahwa janji-Mu adalah janji yang murni, janji yang pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami mau memegang janji-Mu erat-erat ya Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan memelihara hidup mereka, memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit, mari Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, dan di tempat lainnya. Mari ya Tuhan, berikan pertolongan-Mu, kekuatan baru Tuhan berikan, penghiburan Tuhan nyatakan bagi setiap saudara kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan yang memberkati pemerintah bangsa kami, Tuhan yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai kami dalam istirahat kami malam ini, dan bangunkan kami besok pagi untuk menikmati berkat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seluruh seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa. Tetap kita berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.